semua, selamat datang di Blasman Jati Podcast. Be ready to be update. Bertemu dengan saya Jatika dalam program Triple T, Time for Tips and Tricks. Get ready, get easy. Gimana nih buat kabar kalian semua? Karena kan sekarang lagi musimnya hujan-hujan ya. Tapi aku berdoa semoga kalian baik-baik aja di rumah. Nah, jadi hari ini aku kedatangan bintang tamu yang super ganteng. Pasti dari awal lihat videonya kalian udah kayak bertanya-tanya nih, siapa sih cowok tuh? Siapa sih cowok ganteng itu? Jadi buat kakak bisa kenalkan diri? Baik, perkenalkan nama saya Ika Dwi Jenuwardana. Saya dari kelas 11 MIPA 2 SMA Negeri 1 Belabatu. Asal saya dari Banjarputri, Desa Singapadu Tengah, Sukawati, Gianyar. Nah, Kak Dwi ini satu kelas nih sama aku. Jadi, Dwi ini pernah viral di salah satu media sosial yaitu TikTok, di mana Dwi ini memviralkan suatu karya seninya dia yang dari bahan limbah. Dia membuat kotak pensil yang berbentuk lembu. Kalau yang kalian belum tahu lembu itu apa, jadi lembu itu adalah media ngabennya umat Hindu. Dan kalau nggak salah udah jutaan ya Kak yang nonton. Untuk viewersnya sekitar untuk saat ini 1,2 juta. Keren banget kan kalau misalnya kalian bertanya-tanya nih, yang mana sih itu, kalian bisa lihat langsung di sini. Bisa. Nah, keren banget kan ini. Nih, bisa aku buka gitu, kotak pensil gitu. Kalau kalian penasaran sama videonya, aku bakal tampilin di tada! Keren banget kan? Jadi hari ini Kak Dwi bakal ngasih tahu kita gimana sih cara ngerubah barang bekas atau limbah menjadi suatu kerajinan. Sebelum itu, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe agar channel kita semakin berkembang. Sebelum mulai, aku mau nanya dulu nih sama Kak Dwi. Ada nggak proses-proses Kak Dwi itu kayak buat suatu kerajinan tuh apa aja tahap-tahapnya? Baik, untuk berbicara soal proses ketika saya membuat kerajinan, menurut saya sendiri ya, saya biasanya bagi menjadi 4. Yang pertama pemilihan ide, kemudian persiapan bahan dan alat yang digunakan, yaitu eksekusi atau pembuatan itu, kemudian yang keempat adalah tahap finishing. Dan untuk hari ini kita bakal ngebuat apa di sini? Nah, untuk hari ini kita akan membuat sebuah kerajinan yaitu dari bahan kardus, yaitu limbah bekas. Yang kita buat adalah vas bunga. Wah, pasti kalian udah penasaran banget dong gimana sih cara buat vas bunganya. Kak Dwi bisa ngejelasin nggak apa aja tahap-tahap awalnya? Tahap awal sih pasti yang saya bilang tadi, pemilihan ide itu sudah kita pilih membuat vas bunga. Kemudian alat dan bahan mulai dari lem, gunting, dan juga kardus pastinya bahan bakunya. Kemudian yang ketiga adalah tahap pembuatan. Yang keempat adalah finishing. Finishing nanti misalnya sehabis kita cat, kita isi ukiran-ukiran atau di gambar spidol lah istilahnya. Oke. Apa sih inspirasi Kak Dwi buat vas ini? Apakah karena di rumahnya ada bunga yang pengen Kak isiin atau gimana? Mungkin karena melihat bahan itu tergeletak begitu saja seperti kardus, daripada menjadi sampah, mending kita olah menjadi bahan yang berguna. Oke, bagus banget nih. Semoga teman-teman yang di rumah bisa keinspirasi sama Kak Dwi ini. Sekarang kita bakal lanjut ke proses-prosesnya. 1, 2, 3, tada! Nah, jadi tahap pertama itu kita membuat pola. Pola ini kita sesuaikan dengan apa yang ingin kita buat, seperti vas bunga. Kita ingin membuat vas bunga dengan bentuk seperti ini telah. Jadi kita sudah ada gambaran bagaimana bentuk pola dari vas bunga itu sendiri. Nah, ini kita gunakan penggaris agar setiap sisinya sama. Ada ukuran-ukuran tertentunya nggak Kak? Untuk ukuran sih menyesuaikan, kita ingin membuatnya sebesar apa. Nanti kita harus punya bayangan tersendiri dari pola-pola dan ukurannya seperti apa. Nah, ketika pola sudah terbentuk seperti ini, lanjut ke tahap pemotongan. Untuk bahan-bahan kardus ini
Duit dapat dari mana? Dari rumah atau nyari ke tempat khusus gitu? Biasanya kalau bahan sih saya cari di sekitar, seperti warung-warung di sekitar. Pasti ada aja bahan limbah kardus. Di rumah juga ada warung kan ibu saya, jadi saya tidak terlalu susah mencari bahan baku. Oh, Seperti kardus ini. oke. Iya. Kalau waktu buat lembu ada bahan-bahan yang emang full semuanya, kan kita lihat nih lembunya bagus banget. Ada full semuanya dari bahan bekas atau ada yang beli-beli gitu? Untuk bahan dari miniatur lembu ini sih rata-rata bahan bekas yang saya dapat dari rumah. Tapi ada juga bahan yang harus dibeli seperti kertas emas itu. Oke. Rata-rata sih menggunakan bahan yang sudah ada di rumah. Nah, kemudian setelah pola-pola di kardus sudah kita potong, lanjut ke tahap pemasangan. Pemasangan yang paling pertama yaitu pemasangan rangka, karena rangka ini sangat mempengaruhi bentuk dari vas bunga itu sendiri. Nah, Buat kerangka yang kita buat kayak gimana, Kak? ini kita rangkai dari kerangka bawah yang utama, kemudian tengah dan juga atas. Yang inspirasi Dwi pakai barang-barang bekas kayak gini apa? Yang menginspirasi sih sebenarnya banyak. Misalnya saya ambil contoh karena mudah didapat. Mudah didapat sehingga muncul inspirasi untuk mengolah serta bisa untuk mengasah juga, mengasah kemampuan kita. Selain untuk membuat kerajinan ini untuk tugas, kan bisa bernilai jual. Oh iya, benar-benar. Dwi udah pernah nih jual kerajinan kayak ini? Atau nggak lembunya mau dijual mungkin? Mungkin kalau jual sih saya kurang minat lah istilah. Lebih baik saya pajang aja di rumah, siapa tahu nanti bisa dikenang. Ini loh saya buat dulu. Gitu. Oke. Kalau misalnya kerajinan Dwi yang di rumah, apa aja yang udah Dwi pernah buat? Kalau kerajinan sih banyak, saya suka buat kerajinan itu dari SD. SD mulai buatlah untuk tugas-tugas apalagi di sekolah. Banyak sih, nggak bisa dihitung mungkin. Dari kecil ya tugas-tugas kayak ini. Nah, kemudian ketika rangka sudah selesai dirakit, bahkan kelihatan bentuk awal dari vas bunga itu sendiri seperti ini. Nah, kemudian lanjut pemasangan sisi sesuai dengan pola yang sudah kita buat. Seperti ini, dan ini. Untuk Dwi sendiri kan tadi Dwi jelasin nih, kalau misalnya kesenian atau kemampuan Dwi ini kelebihan lah bilang. Yang buat kerajinan kayak gini tuh Dwi luangkan buat tugas saja. Nah, Dwi pernah nggak kayak selain tugas aja ngebuatnya? Berkaitan dengan kesenian lah bisa dibilang ya. Kesenian sih biasanya saya terapin juga atau saya lakukan di lingkungan sekitar. Seperti kita ambil contoh misalnya di Bali, pembuatan gogoh tuh, penyambutan dari Raya Nyepi. Itu kita bisa juga menuangkan apa yang kita istilahnya bisa lah dalam pembuatan gogoh itu. Khususnya saya suka banget untuk soal pembuatan gogoh itu dari kecil. Ya dari kecil sehingga muncul perasaan tersendiri lah bagi saya ketika membuat gogoh tersebut sehingga sampai ke bawah hingga umur saya yang seperti ini. Oke. Iya. Kalau misalnya buat kerajinan ini udah mulai aktif-aktifnya lagi dari umur berapa? Untuk kerajinan sih dari SD. SD ketika misal ulangan kan pasti ada tugas untuk membuat prakarya. Itu saya sangat bersemangat untuk membuat. Karena pasti bagus-bagus ya, Yuk ya? Ya tergantung orang yang menilai sih kalau misalnya bagus itu. Yang penting kita sudah membuatnya semaksimal kita. Oke. Ya. Untuk Dwi pernah nggak gagal nih buat suatu kerajinan? Kayak kan buat nih kita udah matang banget nih kita siapin sebenarnya sampai ide, proses, tapi ternyata hasilnya kayak masih kurang. Pernah nggak, Dwi? Kalau hal seperti itu sih pernah pasti. Karena sebenarnya itu kurang persiapan. Persiapan misalnya dari segi perencanaan kita terlalu terburu-buru mengambil ide tanpa memikirkan alur yang ingin kita buat seperti apa. Tapi biasanya kalau saya mengalami hal itu pasti saya ulang dari awal. Ulang dari awal ini misalnya
perencanaannya sudah benar-benar matang, baru kita eksekusi. Gitu. Eksekusi. Terus Dwi belajar trik-trik itu dari mana? Belajar sendiri? Kalau trik-trik sih otodidak, karena keseringan juga, jadi tahulah umum-umumnya seperti apa. Trik-trik yang udah Dwi lakuin apa aja? Trik-trik yang udah Dwi lakuin selain kayak tadi ngelipnya harus di dalam, nggak boleh di luar karena takut nggak begitu nempel. Lagi? Yang kan tergantung aku nyapa tuh lah. Untuk Dwi sendiri awal mulanya bisa suka-suka buat kayak gini tuh gimana? Ini kan termasuk seni lah istilahnya itu. Awal mula sih dari kecil ketika saya TK. TK waktu itu di Banjar ada pengerupukan lah seperti biasa-biasa. Saya melihat gogoh itu kok bisa ya orang-orang buat seperti ini. Dulu saya sering buat gogoh dari sedotan waktu kecil. Buat saya main-mainan lah gitu. Jadi keterusan deh bisa bareng ikut teman-teman buat gogoh untuk pengerupukan seperti biasa. Ada juga yang lainnya gitu. Bahkan dulu saya pernah kerja sebagai pembuat gogoh dari spon itu. SD saya sudah pernah kerja buat gogoh seperti itu, dan SMP pernah juga sebentar. Berarti udah sampai bisa ngasilin uang ya? Bisa. Keren banget. Nah, untuk bagian vas sudah jadi, tinggal kita lanjut ke tahap pengecatan. Tapi sebelum kita cat, kita harus menempeli kertas di sekitar daerah bekas lem ini. Bertujuan agar permukaannya terlihat bagus, karena jika kita cat langsung dengan permukaan seperti ini, pasti kelihatannya kurang bagus. Kita pakai kertas ini ya? Ya, kertas tipis seperti ini. Ini di? Potong-potong kecil-kecil. Aku boleh? Boleh. Ini kayak gini berarti? Iya. Segini? Nah, ketika kertas yang tadi sudah kita potong kecil-kecil, lanjut ke pemasangan kertas tersebut di permukaan pot bunga. Dan itu pasti kita harus melumurkan permukaannya dengan lem. Nah, sini. Setelah kertas menempel, kita lumuri lagi dengan lem supaya permukaannya menjadi rata, sehingga pada saat pengecatan juga permukaannya terlihat bagus dengan catnya. Ini juga salah satu trik berarti kan? Ya, trik bisa dibilang gitulah. Dari pengalaman Dwi berarti trik-trik ini ya? Nah, ketika kertas sudah menempel dan kita istilahnya pasanglah setiap sisi, kita tunggu kering, kemudian kita lanjut ke tahap pengecatan dan finishing. Tada! Nah, pot bunga atau vas bunga yang kita buat dari tadi sudah selesai dengan warna biru, ciri khas Blasman. Semangat banget. Nah, untuk finishing saya gunakan spidol putih untuk pemberian motif seperti ini, sehingga menambah kecantikan dari vas bunga itu sendiri. Nah, keren banget kan kerajinan yang udah kita buat tadian. Aku minta ucapin terima kasih banget buat Kak Dwi karena udah ngebantu aku buat kerajinan kayak gini. Kak Dwi ada pesan-pesan nggak buat teman-teman di rumah? Nah, pesan-pesan saya untuk teman-teman di rumah dan juga yang lagi nonton. Nah, pesan-pesan saya yaitu kita harus bisa memanfaatkan limbah atau sampah yang ada di lingkungan kita menjadi barang yang berguna, dengan tujuan untuk mengurangi sampah yang mungkin bisa mencemari lingkungan. Selain itu juga bisa menjadi media berkreasi dalam penuangan ide kreatif yang kita miliki dalam mengolah sampah atau limbah tersebut, sehingga memiliki nilai jual bahkan nilai guna juga. Nah, bener banget teman-teman.
Jadi semoga konten hari ini berguna buat kalian semua. Dan aku udah satu pesan nih buat kalian. Cintai bumi, kurangi sampah, dan terapkan 3R. Reuse, reduce, dan recycle. Sekian dulu edisi Triple T hari ini. Jangan sampai ketinggalan di edisi berikutnya di Blasman JTB Podcast. Be ready to be updated. Saya Cantika. Dan saya Dwi. Kami pamit undur diri. Bye-bye.